Generasi muda Ansor ini kan terkenal dengan kemandiriannya juga. Apa yang bisa Anda sharing? Ya, pertama begini ya, saya ingin mengkritik negara. Baru Misalnya, mulai sudah kritik negara nih. ya karena misalnya begini, kemiskinan tuh bukan karena bisa jadi orang itu tidak malas, tapi bisa jadi karena negara kurang berperan atau menyebabkan apa yang disebut sebagai istilahnya kemiskinan struktural ya, begitu. Nah, misalnya begini, apa yang sudah dilakukan negara dalam melakukan pembinaan ormas? Kan ini soal ormas yang katakanlah tadi misalnya ini dianggap harus diferensiasi antara ormas dengan preman atau preman yang dia berbaju ormas kira-kira begitu. Nah, itu Misalnya dia. begitu. Nah, yang saya mau sampaikan adalah selama ini negara selalu melihat ormas itu hanya dalam konsep atau kerangka yang sifat ideologis. Misal, yang melakukan peran pembinaan adalah Kes Bangpol. Seolah-olah orang ini belum selesai ber-Indonesia. Iya, seolah-olah orang ini belum hafal Pancasila. Iya, seolah-olah orang ini belum ngerti common value kita sebagai warga negara. No. Atau misalnya Polres yang melakukan dalam soal isu-isu ketertiban. Kenapa misalnya tidak Disnaker yang terlibat? Kenapa tidak misalnya tidak dinas pendidikan yang terlibat? Ya, kenapa misalnya tidak dinas perindustrian yang terlibat? Karena Beda problemnya kalau pendekatannya. dia perut, ya kita harus selesaikan. Jangan-jangan masalahnya dari sisi pendidikan. Jangan-jangan masalahnya adalah soal kesempatan atau peluang kerja. Jangan-jangan masalahnya adalah pada skill issue. Kira-kira begitu. Nah, terus kalau tadi ada pertanyaan, apa sih yang sudah dilakukan Ansor misalnya ya? Kita mungkin sama seperti Muhammadiyah. Kalau tadi pemuda Muhammadiyah usianya 92, kita selisih setahun. Kakak kandung kita 91 tahun. Iya, Maksudnya di lebih Harlah di senior bulan gitu April loh. tahun lalu. Bulan April kemarin tanggal 24. Nah, di tanggal 24 April kemarin, kita ingin mendiferensiasi. Kita bangun positioning supaya orang ngelihat apa bedanya Ansor atau Banser dengan yang lain. Di tanggal 24 April kemarin, kita declare pengukuhan 100.000 patriot ketahanan pangan. Misalnya basicnya kebanyakan Banser Ansor ini adalah di daerah rural. Iya. Meskipun di urban sebagian besar juga sudah hadir. Kita pengen nih bahwa kita nggak hanya sekedar cuap-cuap apa kontribusi Ansor misalnya buat negara. Kita sekarang fokus bangun. Action ya. Action. Misalnya Konkret. sekarang banser-banser itu ya sekarang mereka bertani dengan apa seragam paramiliter supaya orang nggak takut bahwa jangan-jangan paramiliter itu nggak identik dengan violence dengan kekerasan, tapi identik juga dengan keseragaman dalam Iya. membangun pertanian, Iya, ternyata turun ke peternakan. sawah ya kan. ke Iya, perkebunan kira-kira gitu. begitu. Yang kedua, kita tahu nih problem kita di Ansor Banser itu nggak semuanya well educated. Kita sadar juga banyak diantaranya mereka hanya lulusan SMP, SMA karena memang jumlahnya puluhan juta. Gitu. NU gitu. Sementara di Ansor sendiri kita ada 8 juta member. Nah, kita training mereka, bangun capacity building. Oh ya, supaya kalau kamu berorganisasi, kamu mendapatkan feedback dari organisasi. Kalau selama ini kamu berkhidmat, apa kontribusi organisasi buat diri kamu? Kita tingkatkan kapasitas kompetensi atau keilmuan yang ingin dia jalani. Kemudian paling tidak dia akan punya harapan dia bisa survive. Iya, Tanpa bertahan harus hidup. menyusahkan orang lain, Iya. tanpa harus merengek-rengek ke orang lain, kira-kira Iya, begitu. iya, Nah itu yang iya. sekarang kita garap kalau di Ansor disebutnya sebagai Ansor University. Ansor begitu. University. Betul. Bagaimanapun memang seperti kata Jenderal Susno, perut itu penting diperhatikan. Ya kan? Kalau perutnya masih lapar, orang bisa kalap juga Betul. kan? Oke, kita harus angkat topi kepada Ansor ya kan, kepada Muhammadiyah, khususnya pemuda Muhammadiyah karena sudah ada aksi nyatanya. Nah, ini untung beliau ini duduk diapit oleh Anda berdua ya. Tinggal mau kemana nih nanti nih? Ya, kita sebagai semua warga ya mestinya kan harmonis. Iya, itu kata kuncinya. Menata bangsa ini dengan spirit yang sama. Kalau di Undang-Undang Ormas itu jelas bahwa keterlibatan Ormas tujuannya adalah untuk ikut terlibat dalam pembangunan nasional. Nah, dalam peraturan rumah tangga Ansor dijelaskan secara rigid bahwa tujuan berinya Ansor salah satunya terlibat dalam pembangunan nasional. Muda ini yang sudah tergabung dalam Ansor atau Banser misalnya itu tidak akan ada yang masuk angin atau nakal-nakal. Ada nggak pengalaman yang kemudian akhirnya jadi PR untuk diluruskan? Ya, saya kira dimanapun institusinya pasti punya masalah. Misalnya di institusi negara yang bergaji pun banyak oknumnya, kira-kira begitulah. Apalagi ini organisasi yang nggak ada gaji. Iya, karena memang Banser itu, Ansor dulu juga salah satu spirit utamanya kan adalah untuk menjaga ulama ya. Jadi kita ini yang ngelindungi ulama dari banyak kepentingan politik di masa revolusi fisik sampai dengan Orde Lama dan Orde Baru dan sekarang kira-kira begitu. Nah, yang kedua
ini yang disebut sebagai ikhtiar kita. Bahwa kalau kita berorganisasi, kita putuskan common value kita tuh sama. Kita tuh punya tujuan yang sama. Nah, yang tadi apa yang disebut dalam teori civil society-nya disebut sebagai voluntary, kesukarelaan. Saya sukarela karena ingin mencapai tujuan yang sama. Maka di Ansor kita betul-betul berkhidmah. Misalnya tanggal 1 Mei kemarin ada seorang ketua ranting di salah satu desa di Banyumas namanya Samudra Kulon, pergi menjadi TKI hanya untuk bisa membelikan jas Ansor dan seragam Banser bagi pengurus, ya coba bayangkan. Wow. Ini mentality. Lalu yang kedua, beliau juga ingin melunasi utang karena ada ewuh pakewuh. Beliau nggak meminta uang dari pengurus di atasnya atau institusi lain. Dia putuskan sendiri. Ini tanggung jawab saya, maka saya cari kerja jadi TKI, pulang-pulang sudah dalam kondisi peti mati. Kira-kira begitu. Jadi di loyalitas terhadap betul. Yang itu juga ada di organisasi preman loh. Betul. Kata Kakak Niko juga tadi mereka value-nya. Kita punya value ini tadi karena kita basicnya adalah umumnya kalangan pesantren. Value kita adalah penghargaan terhadap kalau disebut di kita itu ada nilai yang disebut nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, siapa pembawanya ya para kiai ini yang mengajarkan kita dan lain-lain. Itu yang value-nya. Jadi kalau di Katolik mungkin ada orang-orang yang berkhidmah dalam gereja Katolik kira-kira begitu. Di Protestan juga sama, di Muhammadiyah juga sama. Nah, ini yang value-nya mungkin kita agak berbeda ya. Value yang kita yakini ini terserap dalam nilai teologis yang kemudian kita internalisasi ke dalam diri kita, lalu kita praktekkan dalam kehidupan atau realitas sehari-hari. Jadi itu yang disebut sebagai berkhidmah di dalam Ansor atau Banser. Atau ini kostum yang dikenakan oleh anggota ormas. Ya, nah nanti Mas Dwi juga boleh komentar ini. Sebaiknya jangan berala-ala kemiliteran, ya, atau beratribut seperti layaknya seragam militer. Nah, lebih baik menggunakan atribut yang umum, netral, atau mungkin adat yang bernuansa Nusantara. Piye Mas Dwi? Siap. Jadi gini Mas, orang kalau mau jadi kader Ansor, lalu kemudian ikut di Kelatsar Banser itu dia bayar. Pelatihan 3 hari itu dia bayar sekitar 300 sampai 500 ribu per orang. Yang kedua, apakah seragamnya dikasih? Enggak, dia mesti beli. Oh, dia beli sendiri? Iya, saya ketua pimpinan pusat saja kalau mau punya seragam mesti beli. Jaket ini saya beli nih, nggak dikasih organisasi nih. Iya, itu yang disebut, kita tuh ingin mempraktekkan bahwa tadi kita mencoba. Kalau orang mau masuk Ansor, Banser, ya kamu berkorban. Mandiri ya? Berkhidmat, kamu jangan jadi beban organisasi. Kamu justru berjuang untuk organisasi dengan apa yang kamu punya. Kira-kira begitu. Makanya saya tadi cerita seorang ketua ranting Ansor yang bahkan rela sampai jadi TKI dan kemudian meninggal kira-kira begitu. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa kemudian kok seragamnya masih paramiliter? Begini, Mas dan Mbak di rumah. Ini soal spirit. Jadi Banser ini atau Ansor bukan organisasi yang baru lahir kemarin lalu ikut apel-apelan, parade dan lain enggak. Ini organisasi yang sudah bertempur ya kan, berjuang di medan tempur waktu agresi militer Belanda, terlibat dalam seruan resolusi jihadnya Basim Asy'ari 22 Oktober tahun 45, kemudian juga terlibat dalam konflik besar di tahun 65 sampai dengan 68. Ya, jadi sudah matang. Ya, waktu itu. Betul ya, kira-kira begitu ya. Jadi yang berikutnya, kenapa kok orang kenapa Banser masih pakai seragam militer? Karena itu membuat mereka bangga sebagai barisan. Atribut kebanggaan sebagai barisan, bukan untuk nakut-nakutin. Betul. Makanya kita ingin menyebut diri kita adalah kumpulan orang yang berkhidmah, bukan kumpulan orang yang mengintimidasi yang lemah. Itu kata kuncinya. Bapak-bapak, saya harus akhiri diskusi kita, tapi saya minta kesediaan Anda masing-masing 30 detik saja. Minimal aksi kontribusi nyata ini bisa membuat perubahan khususnya ormas-ormas yang negatif tadi. Silakan, lanjutkan. 30 detik. Pertama begini, negara perlu melihat dari banyak perspektif, dari berbanyak kacamata bahwa ormas ini jangan pernah dianggap sebagai masalah, tapi dia bagian dari part of solution bangsa ini. Yang kedua, perlu diferensiasi.
mana ormas yang kira-kira bisa terlibat dalam proses pembangunan, mana ormas yang kira-kira tadi perlu ditertibkan supaya aturan hukum ini tegak, supaya masyarakat juga merasa terbantu dengan kehadiran ormas. Ya. Karena sebetulnya ormas itu dibentuk untuk membantu kita semua, Ya, kan kumpulan orang yang setuju. saling membantu dan membantu masyarakat lainnya kan Ya, begitu kan? baik. Ya, yang ketiga perlu ada desain yang lebih jelas karena Undang-Undang Ormas tahun 2017 itu adalah undang-undang yang produk dari Perpu yang tidak melalui pembahasan hukum yang komprehensif, pembahasan atau hasil diskusi dengan ormas itu sendiri. Oh. Jadi dia sesuatu yang tiba-tiba kemudian jadi regulasi. Ya, Nanti perlu disempurnakan. Ya, maksud saya begini, civil society atau ormas yang berada di dalamnya, dia juga punya peran besar di Ya, masa-masa ya. sebelumnya. Harus dilibatkan dong. Harus dilibatkan. Ya. Dilibatkan dalam konteks apa? Supaya ormas ini menjadi part of solution bangsa ini. Oke, setuju. Mas Afif,